Still the same woman who put you in your jammies, remember? See how well you taught me? Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Emma. Kala itu ia tengah menjalankan tugas dari seorang pria yang ada di panggilan teleponnya. Hi there. Setelah selesai menjalankan tugasnya di Buenos Argentina, Emma menghapus penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Sesampainya di rumah, Emma disambut oleh kedua anaknya. Kepada suaminya Deb, Emma mengaku bahwa dia baru saja kembali dari melakukan perjalanan domestik sebagai manajer perusahaan. Padahal ternyata ia baru saja pulang dari luar negeri. Deb sendiri tidak mengetahui profesi Emma yang sebenarnya. Wanna freshen up? Hey Mom, look, we're doing fancy restaurant. Di keesokan paginya, saat Emma menyiapkan sarapan untuk keluarganya, tiba-tiba Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaan untuknya, memberi kabar bahwasannya si klien puas atas pekerjaan Emma di Buenos Argentina. Di situ Raj juga mengatakan kepada Emma untuk tidak terlalu mencolok karena fotonya kembali muncul di list buronan situs gelap. Dan beruntungnya Raj berhasil menghapus pesan sayembara tersebut. Raj kemudian memberikan tugas baru, namun Emma menolaknya karena ia baru saja tiba di rumah dan berkumpul bersama keluarga kecilnya. Akan tetapi Raj terus memaksanya karena kliennya ingin tugas itu dilakukan oleh orang terbaik dengan menawarkan bayaran yang sangat besar. Dan uang tersebut cukup untuk melindungi dari kejaran Sopren yang melakukan sayembara untuk memburu Emma. Which just so happens to be you. Work, I don't have the funds to keep you safe, and it isn't cheap. Hey, can I call you? Saat malam tiba, Deb sang suami mengajak Emma liburan untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Akan tetapi Emma menolaknya karena Emma takut akan mengecewakan keluarganya karena setiap kali berjanji dia selalu menggagalkannya. Tak kehabisan ide, Deb kemudian memberi sebuah hadiah berupa pakaian suster untuk digunakan Emma sebagai fantasi hubungan seksual mereka. Namun Emma punya rencana lain. Emma mengajak Deb untuk bertemu besok malam di sebuah bar dan seolah-olah mereka berdua baru saja kenal dan bertemu dan akan menyewa kamar hotel yang sangat mewah di sana. A hotel. We're going to a hotel? A fancy hotel. Di keesokan paginya, Emma menceritakan rencana tersebut pada Kelly, adiknya Deb. Emma meminta Kelly untuk menjaga anak-anak mereka. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di situ terlihat Emma yang tengah berada di sebuah hotel mewah, tempat di mana mereka berdua janjian. Sementara itu Deb di tempat lain terjebak dalam kemacetan. Dan ketika akan memberi kabar kepada Emma, tiba-tiba sinyal di ponselnya hilang. Di bar Emma dihampiri oleh seorang bad boy tua yang sedari tadi memandangnya. Di situ si Pak Tua mencoba merayu Emma dan mengajaknya berkenalan. Bob Kitterman. Emma yang tidak ingin meladeninya pun berbohong jika dia adalah Alice Appleby, seorang manajer keuangan untuk sebuah perusahaan. Pria yang bernama Bob itu malah keasikan mendekatinya hingga tiba-tiba Deb yang telat pun tiba di sana. Menyadari Emma tak terlalu merespon pria tua sepertinya, akhirnya Bob pergi meninggalkan Emma. Deb kemudian menghampiri Emma dan berpura-pura dengan nama samarannya, yang bernama Jack Dawson, sedangkan Emma adalah Alice Appleby. Well, I'm Jack. Jack. Alice Overby. Tak lama kemudian, Bob kembali menghampiri mereka berdua dan mengatakan dia baru saja memenangkan kontrak besar dan untuk itulah dia mengajak Emma dan Deb untuk merayakan kontrak tersebut. Sure, thanks. Jack, Bob. Suit. Oh, thank you. Staying at the hotel. This rowdy crowd here is fixing to add some shots. Some of that nice mess. Sebelum pergi, Bob sempat memberi nomor kamarnya kepada mereka berdua.
Singkat cerita, setibanya di kamar di situ Emma memutar sebuah lagu dan Deb sudah bersiap menunggunya di ranjang. Kemudian Emma menuju ke toilet untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Namun, tampaknya Emma sengaja mengulur waktu hingga pada akhirnya Deb pun tertidur. Kemudian setelah itu Emma menuliskan pesan di secari kertas dan pergi meninggalkan Deb di hotel. Sembari melihat stopwatch di handphonenya, ternyata Emma mengunjungi kamar Bob. Bob sendiri ternyata seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Dia merasa beruntung saat tak sengaja melihat pembunuh bayaran paling dicari yang bernama Anna Pyler ada di hadapannya. Setelah memastikan dia tak salah sasaran, makanya Bob tadi memberikan nomor kamarnya. Namun, bukannya berniat untuk membunuh Anna dan mengambil bayaran dari Sopren, Bob malah bingung kenapa Anna malah keluar dari sindikat pembunuh bayaran terkemuka tersebut. Di sini dijelaskan bahwa Emma adalah seorang pembunuh bayaran dengan nama asli Anna Pyler yang dulu bekerja untuk sindikat pembunuh bayaran bernama Sopren. Akan tetapi, dengan alasan yang belum diketahui, Anna melarikan diri dan mengganti identitasnya sehingga pimpinan sindikat yang bernama Gwen Charper memburu dirinya. Us two birds of a feather could come up with an arrangement. Dengan bagi hasil 60% untuk Bob dan 40% untuk Emma, di situ Bob mengajak Emma untuk bekerja sama, karena Bob sendiri bukan pembunuh bayaran dari sindikat manapun. Jika Emma menolak, maka Bob akan menghubungi Sopren dan menerima bayarannya. Jelas, di situ Emma menolak tawaran tersebut, karena ternyata Emma sudah memberi racun kepada minuman yang diminum oleh Bob saat di bar tadi. Dan dalam hitungan detik, Bob akan tewas. Saat akan mengambil senjata Bob, Deb yang baru saja terbangun langsung menelpon Emma untuk menanyakan keberadaannya. Namun, ternyata Bob belum tewas dan hanya mengalami kebutaan. Di situ Bob pun langsung menembak Emma. Tapi untung saja pandangannya sudah buta, alhasil Bob pun menembak tidak tepat sasaran. Setelah Emma menutup teleponnya, ia pun langsung menghabisi Bob saat itu juga. Kemudian Emma pun kembali ke kamar untuk menemui Deb dan melakukan indhoy enak-enak. Singkat cerita, di keesokan harinya, di situ terlihat Emma dan Deb yang sudah berada di rumahnya. Emma terlihat serius mengirimkan sebuah pesan pada Raj. Dia memberitahu apa yang telah terjadi semalam. Tak lama kemudian, Raj menelpon. Dan hal itu membuat Deb menjadi bertanya-tanya apa yang sedang dirahasiakan istrinya. Di situ Raj kembali mengatakan agar Emma tak terlalu mencolok sebab kejadian ini akan menjadi berita. Dan Charper pasti akan segera mengetahui keberadaan Emma. Kemudian Raj memerintahkan Emma agar Emma segera menuju ke bandara. Sementara di sisi lain, Deb mendapati telepon dari Kelly sang adik. Di situ Kelly mengabarkan bahwa ada berita pembunuhan di sebuah hotel yang semalam Deb dan Emma tempati. Dan Kelly pun mengirimkan link tautan berita kepada Deb. Alangkah terkejutnya Deb ketika melihat bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah pria tua yang semalam sempat berbincang di bar bersama mereka. Deb yang panik pun segera memberitahukan kepada Emma jika dalam berita tersebut para polisi mencurigai sepasang wanita dan pria yang terlihat tengah berbincang bersama si korban, yang tak lain dan tak bukan adalah Deb dan Emma. 100% us. We are the man and woman from the hotel. Deb yang yakin bahwa dia dan Emma bukanlah pelakunya pun berencana menghubungi polisi lebih dulu sebelum polisi menemukan foto dan identitas mereka. Namun karena Deb dan Emma menginap di hotel itu dengan identitas samaran, tentunya akan memperkuat motif jika mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut. Alhasil Deb pun mengurungkan niatnya untuk lebih dulu menghubungi polisi. Dan sepakat dengan Emma menunggu pihak kepolisian lebih dulu mendatangi mereka. We did it. We wait and see. Yes, we wait and see. Okay. That's good. That's good. I mean, they don't even know who... Emma kemudian mengatakan jika besok dirinya harus melakukan penerbangan lokal untuk melakukan tugas dadakan dari perusahaan tempat ia bekerja. Lalu Deb pun di situ mengizinkannya untuk pergi. Okay, we're gonna be okay. We'll be okay.
Keesokan harinya setelah berpamitan kepada kedua anaknya, Deb mengatakan jika nanti ia akan menjemput Emma di bandara saat Emma kembali dari pekerjaannya. When I can. Fly safe. Saat malam tiba, Deb mencoba untuk menghubungi Emma, namun nomor telepon Emma tidak aktif. Bahkan saat di hari kedatangan Emma di bandara, ternyata Emma tidak ada dalam daftar penerbangan lokal di bandara tersebut. Hey, it's Emma. Leave a message. Saat kembali ke parkiran, pada akhirnya yang ditakutkan Deb pun terjadi. Dua orang detektif mendatangi Deb dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. My partner, Detective Karen Shaw. You got a few minutes? Setibanya di kantor, dua orang detektif tersebut menanyakan kepada Deb tentang kematian Bob yang ditemukan tewas di Hotel Royal Grand. Kemudian di situ Deb menceritakan sejujurnya bahwa dia baru kenal dengan orang yang bernama Bob. Dan menggunakan identitas samaran hanyalah ide konyol bermain peran pura-pura saling tak mengenal dengan sang istri. Tentu saja, alasan tersebut dianggap tak masuk akal oleh dua orang detektif tersebut. Tak lama kemudian, seorang agen intelijen yang bernama Charper datang. Di situ ia memberitahu Deb bahwa istrinya bukanlah Emma Rayburn yang asli. Hal itu sedikit membuat Deb terkejut, karena ternyata orang yang menjadi istri Deb sekarang telah mencuri identitas seorang wanita yang meninggal 8 tahun yang lalu. Kemudian Deb diperlihatkan foto istrinya di Bandara Buenos Argentina pada minggu yang lalu. Hal tersebut membuat Deb menyadari kalau Emma telah membohonginya. Deb juga mendapatkan informasi identitas asli istrinya yang bernama Anna Pyler, sang pembunuh bayaran yang sedang dicari di beberapa benua. For contract killings across several continents. We need... Setelah itu, Deb pun segera kembali ke rumah dan mencari barang-barang milik Emma. Hingga pada akhirnya, Deb menemukan sebuah berangkas yang berisi wig, paspor, identitas palsu, dan senjata api. Beberapa saat setelah itu, Deb pun mencoba menghubungi setiap nomor di beberapa kartu nama yang ia temukan di dalam berangkas rahasia milik Emma. Kemudian salah satu nomor yang ada di kartu nama tersebut berhasil terhubung. Emma menerima panggilan tersebut, dan Deb pun segera mengetahui kalau Emma sedang berada di Berlin dari nomor telepon tersebut. There, we are going to deal with it. Deb yang ingin mendiskusikan masalah yang ia ketahui pun memutuskan untuk menemui Emma di Berlin. Walaupun Emma larang, Deb tetap mengabaikannya dan segera menuju ke Berlin. Singkat cerita, Deb dan Emma pun bertemu di sebuah bar di Berlin. Di situ Emma pun berterus terang tentang masa lalunya yang dimana ia mengaku bahwa nama aslinya adalah Anna Pyler. Dan sudah sejak kecil ia telah dilatih menjadi seorang pembunuh. My name is Anna. Ayah Emma merupakan seorang agen rahasia yang memutuskan pensiun dan melakukan bisnis gelap. Sopren adalah perusahaan agen keamanan swasta yang didirikan ayahnya bersama satu orang agen intelijen yang bernama Charper. An intelligence agent named Gwen Carver. Charper membawa Emma ketika ayahnya terbunuh. Dia mempercayai setiap apa yang diucapkan Charper dan yakin bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Charper kepadanya adalah tugas yang benar, yaitu memberantas kejahatan. Namun, ketika beranjak di usia dewasa, Emma mulai menyadari bahwa itu semua adalah kebohongan Charper. Kemudian Emma mengatakan kalau cinta dan perasaannya kepada Deb adalah cinta yang tulus. Emma juga berjanji jika urusan dengan Sopren sudah selesai, maka ia tak ingin lagi jadi pembunuh bayaran. Deb yang mendengarkan penjelasan Emma pun menyadari dan langsung memaafkan semua kesalahan Emma karena Deb tetap mencintainya. I love you. I know, I love you too. And I love our family. Tak lama kemudian, para anggota Sopren datang dan langsung mengepung mereka. Tanpa banyak cakap, anggota Sopren langsung membius Emma dan membawa mereka. Ketika tersadar dari pingsannya, Emma mengetahui kalau Charper bukan hanya menangkap dirinya dan Deb, tapi juga kedua anaknya. Kemudian di situ Charper menawarkan Emma kesempatan kedua untuk kembali bergabung bersama Sopren.
Dengan terpaksa, Emma pun bersedia menuruti tawaran itu dengan satu syarat, Charper tidak melukai kedua anaknya. Sepakat dengan hal tersebut, di situ Charper menyuruh Emma untuk menghabisi Deb sang suami, karena Deb adalah orang satu-satunya yang akan menjadi penghalang kebersamaannya dalam kelompok Sopren. Even off your game, I can't imagine you'd need any more than that. Kemudian Emma pun membawa Deb ke dalam hutan. Saat tengah berjalan, Emma memberitahu kalau saat ini ada seorang penembak jitu yang sedang mengawasi mereka berdua. Sambil terus berjalan, Emma memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan dan tiba-tiba I love you. di situ Emma menembak Deb hingga membuatnya terjatuh. Kemudian salah satu anggota Sopren yang lain memastikan jika Deb memang telah Emma habisi. Saat anggota Sopren tersebut memeriksa tubuh Deb, Emma menyerangnya saat pohon menghalangi pandangan penembak jitu yang sedang mengawasi mereka. Setelah Emma menghabisi anggota Sopren tersebut, tak lama kemudian Deb pun kembali tersadar. Karena ternyata tembakan yang dilepaskan Emma tadi telah diposisikan di wilayah yang aman. Sehingga tembakan tersebut hanya menyebabkan luka yang ringan dan tidak fatal. Kemudian setelah itu Emma juga berhasil menghabisi si penembak jitu saat ia sedang mencari posisi keberadaan Emma. Hello there. Emma dan Deb kembali beranjak menuju ke gedung tempat anak mereka dan Charper berada. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang masih tersisa, Emma dan Deb pun membagi tugas, di mana Deb menyelamatkan anak-anak, sementara Emma akan menghabisi Charper dan para anak buahnya yang masih tersisa. Setelah berhasil menghabisi anak buah Charper, Emma pun segera mengejar Charper yang saat itu melarikan diri. Pada akhirnya, Emma berhasil menembak Charper. Di situ Emma tak langsung menghabisinya, karena Emma mengetahui jika tembakannya telah menembus bagian tubuh yang fatal. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan Emma, Deb, dan kedua anaknya yang tengah berada di dalam sebuah mobil menuju ke rumah mereka untuk menjalani kehidupan yang normal. We're gonna find someplace good.